Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang kadang-kadang itu sering kita lupakan. Padahal perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan sangat besar dalam diri kaum muslimin. Jadi kadang-kadang kita, insya Allah hari kita pasti melaksanakan ini semua. Cuman konsentrasi kita kadang-kadang rada hare-hare gitu. Ya, tidak serius di dalam melaksanakannya. Padahal amalan ini adalah amalan yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat ringan. Tapi manfaatnya, itu kan faedahnya sangat luar biasa. Kira-kira apa ya Bu ya? Halo, Bapak-bapak ada yang tahu? Ya, istighfar. Terus? Ya, kepastian hadiah, nu tiasa ngajawab aja. Jadi ada hal yang maaf, kadang-kadang kita menganggapnya sepele, ya, sehingga kita melaksanakannya itu rada kurang serius. Apa tuh? Padahal pengaruhnya sangat luar biasa bagi kita, yaitu doa. Ya kan? Kita suka berdoa, insya Allah gitu kan? Insya Allah. Pasti lah kaum mukminin, karena dalam setiap lingkup ibadah juga mengandung unsur doa di dalam. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ada gitu saat-saat punten ketika berdoa teh aya anu memang luar biasa sungguh-sungguh, aya anu berdoa teh hanya sekedar gitu kan, ucapan di lisan saja. Punten, terlepas daripada diijabah atau tidak diijabahnya doa tersebut, apa doa teh ibadah? Ya. Jadi ketika kita berdoa itu pada dikabulkan, teu dikabulkan oke, gitu kan? Apaan ibadah asupna. Tapi yang kita harapkan teh mudah-mudahan dengan doa tersebut, mudah-mudahan kan gitu ya. Ai doa teh artinya apa, Bu? Nah, eta apa? Permohonan ya. Kan sakitu, mohon teu sawios. Kan sakitu eta nage doa itu apa? Permohonan. Kayak lamun urang kita belajar di dalam usul fikih ya. Ada nu masih kene mabadi awaliyah, masih kene deet muncul bahasa di imah. Ada kaidah tentang al-amru. Al-amru teh perintah ya. Nah, kaidahna dina al-amru teh, al-amru yang disebut al-amru teh yaitu tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Itu. Jadi disebut perintah itu adalah menuntut untuk dikerjakan dari seseorang atau dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Tak eta perintah. Jadi disebut perintah teh itu. Menuntut untuk dilakukan, untuk dikerjakan dari derajat yang paling tinggi, dari derajat yang tinggi kepada derajat yang rendah. Oke, contoh. Bapak-bapak atau orang tua kepada anaknya. Pangyokotkeun itu ngaranna perintah. Ya, betul. Atasan kepada bawahan. Laksanakan ini berarti perintah. Tak ini orang balikan, ya kan? Posisi orang balikan. Yang di bawah meminta kepada yang di atas. Budak minta kakolot, ngarana minta, no marentah kakolot, memerintah kepada orang tua kan begitu ya? Ngarana apa namanya? Tuh, tadi disebut perintah ini, ya kan? Terusnya, panuran teh nitah sebenarnya mah kakolot teh. Angbalikan sepeda pandita sebenarnya maka kolot teh. Tapi itu disebut nita, disebutna pendita. Jadi pada hakikatnya orang ngadoa ka Allah teh sebenarnya orang teh marentah baji campelake orang. Kan seperti itu pada hakikatnya ketika kita memanjatkan sesuatu kepada Allah berarti orang teh kan marentah sebenarnya. Ya Allah selamatkanlah saya, berarti orang teh marentah. Pertanyaan ari jalma biasa diparentah resep henteu? Jujur, jami lamun loba di parentah resep henteu. Atana pitong di parentah loba di penta resep henteu. Tah Allah mah sabalikna, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak suka memohon kepada Allah, justru Allah mah benci terhadap orang tersebut. Tuh, ari urang mah pan nya, loba di penta teh sok sakali mah dibere. 2 kali dibere, 3 kali tuh kali jangan nyebutnya jol deui. Mimiti mah cenah ngeclok tuh kan dibere moal mimiti dibere ya kan can ge mayar geus ngeclok deui kan kakak dituna yuk moal dibere itu manusia kesal. Allah mah teu kitu, justru yang tidak berdoa nanti
Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, sebelum ke sana Pak, melangkah ke sana, nanti kita juga paparkan, ya kan? Pengaruh-pengaruh doa ini terhadap orang perorangan, ya. Kayak karasan simkuring aya buku ya. Ensiklopedia doa juga di sini mah tentang fikih doa, ya. Jadi bagaimana agar kita, maaf punten, agar kita setelah mudah-mudahan dibahas ieu mah tong bosen ngadoa teh. Itu kan? Insya Allah. Nah, walaupun tidak diperkenankan, doa itu adalah nilainya ibadah. Mataknya maaf ya. Termasuk tadi itu setelah azan menunggu qomat, ibu ya. Tadi waktu simkuring tadi rada telat tadi, ibu-ibu rada semu garaneng ngarobrol teh. Lebar itu teh Bu. Itu teh waktu saat diijabahnya doa. Ya kan tadi yang rumaos teh. Ustaz ge dangukeun dah kerjaan untung teu ngomongkeun ustaz datangna ka berangan untung teu kitu ya kan seperti itu tapi kudu napa manfaatkan Pak itu ya kan jika luka masuk dodo di mana ya begitu kan nanti kita akan coba paparkan Pak biar naon kita teh ngadoa teh teu jadi asa punten jujur lah Pak setelah sholat kita suka berdoa tapi kan udah teh baratil ya tidak ada ya tidak ada penjiwaan. Bukankah doa yang seperti itu kan tidak diijabah oleh Allah teh kan min qalbin ghafilin lah kan begitu. Makanya kayak ayat dina hadis Nabi Rasul ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita ya, kepada kita semua berdoalah kamu wa antum muqinuna bil ijabah, ya kan? Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus penuh keyakinan bahwa doamu akan diijabah oleh Allah sehingga serius kita berdoa teh. Karena Allah tidak akan memperkenan doa dengan hati yang tadi teh ya biqalbin ya ghafilin ya kan hati yang lalai tah gitu urang maaf ya ini sekadar untuk pribadi saya juga sendiri ya bagi semuanya juga dan kenyataan begitu da urang teh doa saat salat teh maaf nu dihafal gitu bukan yang komo matakna sampai doana tidak tahu maknanya sayang sekali walaupun tadi teh aya anu sia-sia doa mah ibadah tadi teh ngan pan urang teh ngadoa teh hoyong diijabah nah salah satu di antaranya tahu artinya, tahu maknanya, tahu maksudnya. Setelah itu amalkan dalam firman kiranya urang baca heula Pak ya. Di dieu simkuring pengertian tentang doa punten cuman ieu teh sempet ka ieu ka fotokopi. Nah, kewe anu peryogi manggalah ke dipasikeun. Dalam kehidupan seorang mukmin, doa itu memiliki peranan yang sangat besar. Karena doa adalah bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya dapat mewujudkan tingkat kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa tersebut. Karena ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, berarti dia berada di titik yang paling rendah kan begitu ya? Seolah-olah dia tidak berdaya, tidak mampu melakukan sesuatu, berada di titik rendah. Oleh karena itu ketika dia berdoa kepada Allah berarti dia sedang mengagungkan Allah. Itu. Ya. Kayak hartos Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu lah Engkau kami semua apa? Memohon pertolongan. Karena kita yakini manusia tidak punya daya dan kekuatan melainkan memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Bu, Pak karasan ke mudah-mudahan ke depan terus berkesinambungan, kita coba akan mengungkap doa-doa di dalam Al-Quran beserta kisah-kisahnya. Salah satu di antaranya doa yang sering kita baca ya. Rabbana zalamna terus anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa saya teh kan gitu teh doa Nabi Adam. Ada nanti peristiwa-peristiwanya sampai keluar seperti itu. Cobanya di dia orang bacakan lah supaya menjadi refleksi saja bagi kita semua. Ya, doa dapat mendatangkan segala manfaat dan menolak segala mudarat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilih Adam alaihi salam menerima taubatnya serta memberikan petunjuk kepadanya, melainkan setelah Adam menerima beberapa kalimat dari Allah yaitu doa. Ya, setelah Nabi Adam alaihi salam makanya doa itu disebutnya doa i'tiraf. I'tiraf itu apa? Pengakuan dosa, menyadari gitu kan bahwa diri ini apa? Bergelimang dengan dosa. Dengan itu kan yang dilakukan oleh Nabi Adam teh melanggar apa? Aturan. Padahal Nabi Adam melanggar aturan teh hijinya. Harita sakalinya. Ari urang atau kudu beja-beja, teu kudu ya kan? Kan seperti itu. Kudu nama urang teh leuwih loba tangga maca doa itu Rabbana, ya Allah wahai Allah Tuhan kami kumaha? Zalamna sesungguhnya kami telah
mendolimi diri kami kan, anfusana wa ilam tagfir lana, kalau sekiranya engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, lanakunanna minal khasirin, tentu aku semua termasuk di antara orang-orang yang merugi. Gitu Pak. Terus kayak baca deh ya, seperti itu. Tidakkah dibukakannya pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan dijadikannya bumi menyemburkan mata air, lalu bertemulah air yang ada di langit dengan air yang ada di bumi, sehingga dengan waktu yang begitu cepat air itu apa? Menjadi besar, ya kan? Saya hujan teureun-eureun dihadapna naon? Ya kan? Air menyembur sampai gunung pun bisa laput. Ini kisahnya siapa? Nabi Nuh. Bukankah itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kumaha ca doana teh? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kan begitu, Pak. Tuh mata kita kieu ya prinsip dalam berdoa teh. Berdoalah sesuai apa yang kita inginkan. Makanya doa mah di sana tadi dianjurkan untuk bebarengan masing-masing. Da beda kahayang, beda pamaksudan. Kartos itu. Ya pan istrina mah ya Allah ngadoa teh ya Allah mudah-mudahan ya kan caroge sih setia gitu kan. Seperti itu. Ngadoana teh. Apa bapak-bapak mah beda deui bener. Momennya atuh tinggal ya Allah tamihan deui cenah kan gitu. Bebas ngadoa mah bebas tidak? Bebas kan. Tah eta bab kasolehan Bapak bayar ada teh tah gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di sini. Saya semalam baca. Nah, inilah kadang-kadang kita lupa. Maaf. Heureun teh kadang-kadang beres salat teh. Jadi doa-doa anu maaf, bukan tidak perlu bukan. Tidak mengena dengan apa yang sedang kita lakukan. Maaf, orang miskin berdoa ya Allah berikan aku kekayaan. Panu kaya mah teu kitu ngadoana teh da geus dibere kekayaan. Ya, seperti itu. Makanya nanti kita ada kaitan dengan doa ya. Satu harus tahu maknanya, maksudnya ya, apa yang dibutuhkan oleh kita. Setelah itu kita jalani langkah-langkahnya. Karena doa bila amalin karomin bila hajarin. Berdoa tanpa diiringi dengan usaha mencapai doa tersebut itu seperti melempar tidak memakai batu. Maledong teu make batu kumaha? Kan? Di baledong tapi batuna kena moal. Nyerieun moal. Dijebengan ku itu oge gitu ya. Da teu aya. Ka kita teh kadang-kadang seperti itu terjadi, Bang. Ya kan? Ya Allah, pasihan abi rizki Gusti. Ya Allah, pasihan rezeki. Insyaallah eta ge lamun Allah kabulkan insyaallah. Tapi cicing wae ngadeluh gitu. Ya, cicing wae. Ai minta rezeki. Maaf ya. Begitu. Walaupun insyaallah Allah berikan rezeki mah. Insyaallah berikan. Minimal aya ngaliwat yang merek. Takkan begitu. Tapi bukan begitu kita jalani. Dengan apa diantaranya? Sok, lu bisa usaha, kan? Dagang, lu bisa ya ada aktivitas silakan. Nah nanti beriring jalan. Nah gitu. Ya Allah pasihan abi jodoh. Ya Allah pasihan abi jodoh misalnya. Mun aya nu ngadoakeun. Tapi dangdantara gitu kan ya ieu kan laleur ge mung eutreup laleur ge mung eutreup ieu ge kupu-kupu ge mung eutreup aya lain laleur datang teh kan berieuan ieu kemudian nyakeun ka batur paluru dan yang lainnya nanti insyaallah nanti kita baca di sini ke depan ya. Nah kita lanjutkan lagi Pak ya, banyak itu Pak. Itu Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Kemudian siapa lagi? Nabi Daud melawan kerajaan yang apa adikuasa luar biasa Jalut ya kan. Hanya dengan hal-hal kecil, termasuk Nabi Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah setelah Nabi Ibrahim berdoa? Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Tuh kan jempe poho padahal sok dibaca eta teh. Oh sok dibaca kumaha bacaana teh? Hasbunallah. Ta eta teh doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim secara manusiawi api gitu loh. Ya kan bersifat bakar, tidak ada kemampuan jasad ini kalau dibakar pasti hancur, tapi yakin dengan kuasa Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang orang masuk panjang, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya tah eta masalah nama hasbunallah dibaca artinya teuing da menang kitu ti dituna kan begitu tah. Ti dieu letak ieu urang teh jadi sehingga urang teu serius teh di dinya. Gitu ya, padahal untayan-untayan yang sering eta teh doa yang Allah berikan penjagaan kepada Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari
api gitu. Kada lain doa kuat di duru eta teh nyobaan ke di hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah tutung tah. Bukan begitu, karena dalam doa apa ieu tah. Oke, kaitan teh. Ya, ketika seseorang berdoa ada saat-saat yang seperti ini saya baca ya, sehingga langsung ke poin di bawahnya ya. Kenapa doa itu sangat luar biasa dan saat apa doa itu akan terasa nikmat, Pak. Ini kita baca. Ya. Seseorang akan menyadari betapa pentingnya berdoa seraya merunuk-runuk di hadapan Allah ketika ia merasa sedang dirungrung. Itu bahasa Sunda mah, kabingung, dirangrang, bukan susah. Ketika dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, baru terasa Pak tah ngadoa teh, insyaallah tah eta mah tidinya mah khusyuk. Gusti, ya kan? Saking khusuna nepikeun ka poho naon didoakeun. Ya kan, duh Gusti, daloba teuing nu rek dipentana. Duh Gusti, aku madinya weh tak menang kade doa mah teu meunang kitu. Kudu difokuskan seperti itu, Pak. Ya di dia ya, aya, Pak. Ya. Jadi seorang akan menyadari betapa pentingnya berdoa seraya merunuk-runuk di hadapan Allah ketika ia merasa sedang sangat membutuhkan Allah. Dan ia merasa yakin bahwa tidak ada yang dapat menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Da geuning buktina jol ka dulur angkat tangan. Jika anu di tembak wae dulur angkat tangan. Datang ka babaturan, sanes teu hoyong. Datang anu lain, teu aya. Ketika saat-saat seperti itu ya, geus tarekah manusia komo urang teu beda, maka tadi dinya tak timbul, Pak. Doa teh biasana mah kitu. Makanya kayak dihanap di Ibnu Qayyim sampai beliau mengatakan bahwa ya peranan doa dalam menghadapi bencana ya itu beliau mengatakan doa adalah obat yang paling mujarab. Ketika seseorang dengan bencana naon deui aya lain doa, maka hati-hati dengan doanya daripada orang-orang yang didolimi. Kenapa, Pak? Karena doa orang yang didolimi, orang didolimi ngadoana kumaha? Sanes ijabahna haji iana, pasti dia akan khusyuk berdoa dan nyeri karasa. Nyeri moal beunang diubah. Ya, itu ketika dia masuk ranah itu takkan jeletit, keluarlah doa, maka hati-hati. Ya, kemarin saya sempat sampaikan hati-hati dengan orang doa yang didolimi katanya. Hati-hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahasana luar biasa. Karena ketika kamu mendolimi seseorang, kamu tidak sadar, kamu mendolimi seseorang, kamu tidak sadar. Bulidak orang membobo. Sementara orang yang didolimi, mual bisa sare. Dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendoakan orang yang mendoliminya, sementara Allah zat yang tidak pernah tidur. Kata-kata. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Yang didoliminya orang kafir. Yang didoliminya orang kafir, Pak. Tersami di dia. Ya sama, Pak. Karena masalahnya sanes masalah doa anak. Tapi eta tah keadaan orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya kan? Fattaqu da'watal madlum. Takutlah kamu dengan doa yang orang yang didolimi, meskipun dia orang kafir, meskipun dia fajir, orang yang berdosa. Karena ketika saat itu Allah tadi itu apa dengan kerendahan dirinya. Bahkan kamu orang bakal mendak ya. Allah itu maha luas luar biasanya kasih sayangnya. Padahal Allah tahu saya tamah ngadoa teh sehari tahun gitu. Tapi karena dengan ririhnya Allah berikan. Kayak nanti kita menjelaskan di sini. Ada orang melewati lautan, begitu kan? Menjembarangi lautan datang ombak, badai dan lain-lainnya, ya kan? Asal nama seserian, tapi begitu ningali ombak mah kabeh oge. Ya kan? Orang muslim berdoa, orang Nasrani berdoa, manehna ateis, ada doa ka saha bingung. Kan ilah-ilah manehna ge ngadoa, ya kan? Tuhan, bari jeung bingung Tuhan nu mana selamatkan kami. Geus selamat mah ateis deui, nanti aya di Quran. Tapi Allah selamatkan. Tah doa teh ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Komo deui doa ieu orang tua, ieu komo deui para senior hungkul moal disebutkeun karolot moal. Kesana kan kolot mah pewat kulitna eta awak rejo cagedeung deui. Mah gitu. Senior hungkul ieu punten ya kan aki-aki aja begitu. Luar biasa punten. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini maafnya harusnya anak-anak tuh sadar dengan kehadiran orang tua teh. Tah minta ulah dinyanyikan hungkul nyanyi we cigan doa ibumu dikabulkan Tuhan laguna teh eta gitu kan
Ya kan? Itu kan gitu, itu teh baru udah kayak engkau doa ibu mereka kabulkan Tuhan. Itu sampalah ka kolot teh itu mah doa. Ya kan? Maaf, ini apalagi doa orang tua nih. Cek simkuring mah bahasa simkuring doa kolot mah tokcer, begitu diketrok doa cair, insyaallah. Kan begitu kan? Salah sudah awatin ada 3 doa mustajabatin yang pasti akan diijabah oleh Allah. La syakka fihinna, tidak akan diragukan lagi, pasti akan diijabah. Apa diantaranya? Du'atul walidi ala waladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Makanya kade sekali-kali kita orang tua mah ya apapun jangan sampai keluar sumpah serapah karena doanya diijabah. Jadi kan seperti itu. Nah kita kembali lagi Pak sini ya. Jadi seseorang dalam saat-saat seperti itu karena dia tidak menemukan sesuatu yang bisa menjadi apa? Tadi pegangannya semua, maka hanya masyarakat diri kepada Allah. Di saat itulah pasti Pak, pada saat itulah ia akan berdoa dengan hati yang penuh dengan kejujuran, ya, dengan penuh kesadaran dan penuh kehusyuan. Apa? Allah itu suka campur bahasa Sunda ya. Meringkuk di hadapan Allah itu, menunduk di hadapan Allah itu. Jadi rada bingung ya kan nyungkruk apa nyungkruk bahasa Indonesianya menyungkruk di hadapannya nyungsruk anu sarwakan tak eta sampai menyegruk kan apa ya kan harusnya ketika kan orang sedang begitu kan masa-masa seperti itu pasti dia kan Masya Allah berdoa agak beda aja orang-orang biasa orang-orang beres orang seperti itu tidak Pak ya menangis tersedih-sedih air matanya pernah ya karena dia merasakan saat-saat seperti itu dia merasakan tidak ada sesuatu pun yang bisa menolongnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan Pak ya dina kitab etama dina kitab Ad-Da'wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi dikarang oleh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Beliau mencantumkan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Meskipun kisah ini dikritisi oleh Syekh Albani bahwa ada derajat yang kurang sahih di dalam. Tapi hebat Pak kisahnya buat kita. Ini bagaimana apa doa itu pengaruhnya besar terhadap kita. Ada seorang yang ahli ibadah, taat, waro, ya kan? Nah, kebiasaannya dia itu punya profesi sebagai seorang yang tukang dagang, jual beli ya, seperti itu. Ya. Kadang-kadang dia dagang dengan modalnya sendiri, kadang-kadang dia dagang apa? Dipercaya oleh orang lain untuk melaksanakannya. Ya. Kemudian satu saat ketika dia membawa barang dagangannya di tengah jalan dia apa? Nah, dicegat oleh perampok. Begitu. Kemudian perampok itu mengatakan, itu kan? Serahkan nyawa dan hartamu. Maka orang tersebut mengatakan, silahkan. Kalau Anda menginginkan harta, silahkan bawa. Tapi orang itu tidak, aku menginginkan harta plus dengan nyawamu. Pak udah mal kaya Pak Haji, gelut oke mal ketandingan, ya kan? Tayato, harta atau mati, milih atau itu bisa, gitu kan? Seperti itu, ya ente. Nah, di saat-saat seperti itu, orang itu mengatakan kepada perampok itu, oke, baiklah. Kalau Anda memang menginginkan nyawa saya, berikan saya kesempatan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dengan penuh khusyuk, ya. Kemudian di rakaat terakhirnya di dalam sujudnya tadi teh ya Bu, ya kan? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya Allahumma, ya kan? Ya Allah, itu kan. Aghisni, ya Allah, berikan keselamatan kepada kami. Kami memohon kepadamu, selamatkan kami dari orang tersebut. Kamu secara hitungan matematika manusia mah geus bisa selamat ya di tengah-tengah seperti itu. Tapi qadarullah, itu Allah takdirkan ada seseorang yang datang membawa kuda, kemudian membawa tombak yang pendek, yang tombak tersebut, ya kan, diletakkan di antara kedua telinga kuda. Kabayang beren? Tina dua celi kuda, gitu kan? Apa mereka di luhurnya? Di tengah begitu, di antara dua ayaan kuda seperti itu. Kemudian datang, kemudian menembus perampok tersebut. Maka orang tersebut mengatakan, ya kan, bi abi ana wa ummi, bi abi wa ummi, ya kan? Bi abi ana wa ummi. Membahasa orang ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Saking gembiranya bahasan seperti itu, Pak, sumpah, ya kan? Wahai saudara, siapakah engkau ini? Itu. Maka orang itu mengatakan, aku adalah malaikat yang berada di lapisan langit keempat, yang mendengar seruanmu seperti itu, kemudian memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan. Maka aku bagian seperti itu. Cuman saya menurut
Ya, penelitian Syekh Albani, hadis tersebut lemah. Tapi disimpan hadis ini ku Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai menerangkan tentang ya doa itu menggetarkan aras. Makanya zaman didolimi mah mohon aras kan menggetarkan aras didolimi atau loba supah serapa. Mohon semuanya kepada Allah.